Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang hubungan rumpun IT di dalam bidang kesehatan dan juga begitu juga sebaliknya. Next ya, sebelumnya ini dia perkenalkan nama saya Narendra Juno Indirto Handoyo, NIM 064, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Teknik, Prodi Informatika, mata kuliah pengantar teknologi informasi. Ya, lanjut. Kita masuk Pertama-tama kita masuk ke pengertian. Dalam bidang kesehatan di era keterbukaan informasi teknologi, komputer sangat berperan penting. Penggunaan komputer dalam bidang kesehatan tidak hanya akan dirasakan manfaat oleh para penggunanya, tetapi juga oleh organisasi tersebut. Dalam hal ini misalnya rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Perangkat ini secara tidak langsung dapat menolong jiwa manusia. Komputer dapat digunakan mulai dari penyimpanan dan pengelolaan data administrasi suatu rumah sakit atau klinik, hingga melakukan riset bidang kedokteran, mendiagnosis penyakit, menemukan obat yang tepat, serta menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit terlihat. Lanjut lagi, ini dia kontribusi bidang kesehatan terhadap perkembangan bidang IT. Kesehatan memiliki beberapa peranan penting bagi perkembangan IT dan sangat erat dengan dunia perkembangan IT di dunia khususnya Indonesia ini. Tanpa adanya bidang kesehatan, maka mungkin dapat dipastikan perkembangan IT di dunia mungkin tidak sepesat sekarang. Lanjut. Ini dia contoh kontribusi bidang IT terhadap perkembangan kesehatan. Ya, peranan bidang kesehatan dalam bidang IT sangat banyak dan penting. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan, peranan-peranan tersebut antara lain, pertama, membantu mengobati kelainan mata akibat terlalu lama di depan komputer. Dengan adanya peran kesehatan di dalam bidang IT, membantu mengobati penyakit mata pada user atau programmer yang mengalami kelainan atau kerusakan mata yang diakibatkan oleh terlalu lama di depan monitor, laptop, atau komputer, sehingga mata mereka terlalu lama terpapar oleh sinar radiasi yang dihasilkan oleh layar monitor tersebut. Ya, ini adalah gambar proses operasi kelainan mata yang diakibatkan oleh paparan sinar radiasi yang terlalu lama. Lanjut lagi, yang kedua itu membantu mengobati kelainan tulang akibat posisi duduk yang tidak baik. Tanpa sadar, akibat terlalu fokus terhadap komputer, banyak orang yang mengabaikan posisi duduk yang baik, sehingga mengakibatkan posisi tulang mereka menjadi tidak baik. Terlebih lagi duduk dengan posisi yang salah dalam waktu yang sangat lama, sehingga menimbulkan kelainan-kelainan tulang punggung seperti kifosis, lordosis, dan skoliosis. Ya, ini adalah contoh gambar proses terapi penyembuhan kelainan tulang belakang. Ya, ini biasanya diakibatkan oleh posisi duduk yang salah, terlebih lagi dalam waktu yang sangat lama. Lanjut, yang selanjutnya adalah membantu mengobati kecanduan terhadap game mobile atau online. Mungkin banyak kita jumpai di saat sekarang ini, banyak orang yang tidak dapat terlepas dari gadgetnya untuk bermain game, mulai dari kalangan dewasa hingga anak-anak. Dan tanpa kita sadari, itu sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan kesehatan otak mereka. Ya, pada gambar ini adalah contoh proses terapi penyembuhan seorang bocah yang kecanduan berat game online. Dapat kita lihat tubuhnya menjadi kurus karena dia malas makan, terlalu fokus main gamenya, terlalu asik. Dan ini sangat berbahaya bagi kesehatannya, baik kesehatan tubuh maupun kesehatan otak mereka. Lanjut, ini adalah contoh kontribusi bidang IT terhadap perkembangan kesehatan. Jika tadi kita bicara tentang kontribusi kesehatan terhadap IT, pada yang ini
kesempatan ini kita akan bicara kontribusi bidang IT terhadap perkembangan kesehatan. Peranan bidang IT dalam bidang kesehatan sangat banyak dan penting. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan, peran-peran tersebut antara lain, satu, bidang administrasi. Dengan adanya komputer, di dalam dunia administrasi sangat membantu di dalam penyimpanan, pengelompokan, dan pengolahan data. Tanpa komputer akan sangat sulit sekali untuk memeriksa banyak data-data pasien, stok obat, dan data-data lainnya yang dimiliki oleh rumah sakit. Namun dengan adanya komputer, memeriksa data pasien, stok obat, dan juga data keuangan rumah sakit akan mudah dan praktis untuk dilakukan. Dengan adanya penggunaan komputer dan sistem-sistem yang canggih di dalamnya, sangat mempermudah jalannya suatu sistem di rumah sakit tersebut. Ya, ini adalah foto seorang kasir yang menggunakan komputer untuk mencatat obat-obatnya, mencatat stok obat, mencatat pemasukan, dan ini sangat berguna sekali. Lanjut lagi, yaitu ada artificial intelligence. Artificial intelligence atau disingkat AI atau kecerdasan buatan memungkinkan mesin untuk melaksanakan berbagai fungsi manusia dalam bidang kesehatan. AI dapat berupa chatbot atau asisten virtual yang bisa berfungsi sebagai administrator atau customer service. AI juga bisa berupa mesin untuk melakukan diagnosis penyakit, untuk memeriksa penyakit tertentu gitu. Bahkan kini tengah dikembangkan robot untuk membantu dokter untuk melakukan operasi-operasi dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Nah, pada gambar inilah contohnya, salah satunya. Gambar di atas merupakan robot pintar yang dapat menggantikan posisi sebagai perawat bahkan dokter dan berguna untuk membantu pasien. Selanjutnya lanjut lagi, ada perangkat medis berbasis augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Kemunculan teknologi kesehatan berbasis AR dan VR mengubah cara pasien dirawat dan diobati. Bagi anak-anak dengan autisme, misalnya teknologi ini membantu mereka belajar bagaimana menjelajahi dunia bagi pasien Alzheimer dan demensia. Teknologi AR dan VR bisa membantu memunculkan kembali ingatan dan kesenangan dengan mengembalikannya ke waktu, suara, pengalaman, dan peristiwa penting di masa lalu. Nah, tidak hanya penyakit Alzheimer dan demensia, ternyata dengan VR juga mampu mengobati penyakit amnesia. Contohnya pada gambar ini yaitu di atas merupakan proses terapi menggunakan VR untuk membantu mengingat masa lalu pada pasien amnesia. Ya, sumber informasi yang saya dapat dari situs-situs di bawah ini semuanya saya ambil dari kutip dari Google. Kalian bisa lihatnya langsung. Ya, sekian pemaparan materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.